Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seputar info masalah pro kontra di masyarakat itu memang sudah biasa. Ya ada yang pro kontra terhadap pemerintahan sekarang, yaitu pemerintahan kabinet merah putih, kabinet Prabowo Subianto. Tentunya bahwa masyarakat ya tidak semuanya akan setuju dan mengikuti ataupun mengiyahkan apa yang disampaikan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Karena ya wajar pemilihan ke belakang, pada saat pemilihan presiden ada yang memilih Bapak Prabowo, ada juga yang memilih Pak Anies ataupun Pak Ganjar. Tentu kan orang-orang yang mereka yang tidak berhasil dalam pemilihan presiden tersebut, yang kalah, ya pastilah mereka akan terus tetap dengan pilihannya dan berupaya untuk selalu mengkritisi terhadap pemerintahan yang sekarang, dan itu wajar-wajar saja. Coba kita dengarkan ini, saya melihat ada komentar dari seseorang, kemudian dikomentari lagi oleh seorang Diziana Jenderal. Seperti apa? Coba kita ikuti ya. Pas selama Prabowo masih mesra dengan Jokowi, wallahi we are finished guys. Pendapat dari salah satu penduduk RT 16 RW 24 mengatakan bahwa selama Pak Prabowo bermesraan dengan Pak Jokowi, maka wallahi katanya negara kita akan chaos. Pakai bawa-bawa nama Allah, memastikan bahwa negara akan chaos kalau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bersatu. Dari mana ini? Pendapat apa ini? Pendapat seperti apa ini seperti ini? Maksudnya begini, dia bisa mengambil kesimpulan seperti ini atas dasar apa? Kalau Pak Jokowi dengan Pak Prabowo bersatu maka Indonesia akan chaos. Ini dari mana? Chaosnya chaos apa? Justru yang membuat negara ini chaos adalah adanya kalian, penduduk 16, RT 16, RW 24, yang tidak juga move on dengan kekalahan. Itu yang membuat chaos. Ya, orang-orang yang sakit hati itu, yang dulu pernah mendukung Pak Prabowo, kecewa karena Pak Prabowo bersatu dengan Pak Jokowi. Seperti siapa? Habib Rizik yang teriak-teriak, adili Jokowi, adili Jokowi. Surat Indonesia harus mengadili Jokowi, harus teriak-teriak dari Sabang sampai Merauke, adili Jokowi, adili Jokowi. Kayak iya wajah Habib Rizik ya. Dan ini pengikutnya Habib Rizik ini, laki-laki ini ya, anak muda tapi otaknya didengkul, ya kan? Masa bisa bilang negara chaos kalau Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersatu? Gimana? Kemarin 5 tahun Pak Prabowo menjadi Menhan, chaos nggak negara kita? Nah, itu aja. Jadi mengada-ada dia ini. Mungkin ya orang ini tidak paham arti chaos apa. Pemicu kekeosan itu apa? Pemicu chaos di negara kita itu adalah ekstremis. Orang-orang yang memang ingin membuat kekacauan. Siapa yang selama ini ingin membuat kekacauan? Ya mereka-mereka ini. Ya, yang selalu menyebar fitnah, menyebar hoax, menyebar kebencian, narasi-narasi, menggiring opini untuk membenci Pak Jokowi, untuk memisahkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, untuk mengadu domba. Ini yang bikin chaos. Contohnya pagar laut, sempat chaos kan? Ternyata siapa yang bikin pagar? Orang PDIP, dan sekarang diam. Kemudian apa? Terong Bulurah. Jadi chaos kan? Ternyata Bu Iriana bla bla bla. Ternyata fitnah kan? Sudah terbukti fitnah. Itu. Yang bikin chaos itu kalian itu yang demo-demo berjilid-jilid itu. Demo dibayar untuk menggulingkan Pak Jokowi, tapi gagal.
Karena gagal terus, akhirnya apa? Kalian menginginkan negara ini chaos sebenarnya, tapi gagal. Akhirnya bilang kalau Pak Jokowi dengan Pak Prabowo bersatu negara chaos. Wallahi bawa nama Allah. Waduh. Kamu ini anak muda harusnya memberi contoh yang baik. Sebagai anak muda, generasi muda yang keren. Contohlah Mas Gibran itu. Punya prestasi. Prestasi kamu apa? Menggiring opini. Menginginkan negara ini chaos. Wallahi bawa nama Allah. Dengkul ambles. Dengkul ambles. Ya, itu dikomentari oleh DJ Anak Jenderal bahwa kalau Pak Prabowo bersatu dengan Pak Jokowi akan chaos. Ya, kita buktikan saja bahwa, dan itu terbukti pada saat Bapak Prabowo tergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi lagi jadi Menhan, di mana tidak ada chaos di sana. Ya, tidak ada chaos. Jadi itu pembuktian sebenarnya secara tidak langsung. Dan Bapak Prabowo juga sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah guru yang terbaik untuk Bapak Prabowo. Karena apa? Mereka yang berusaha untuk terus tidak puas dengan Pak Jokowi, kemudian dicoba untuk memisahkan atau membenturkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Akhirnya begitulah ya, dibentur-benturkan seperti itu. Dan itu memang upaya mereka dilakukan mulai dari akun Fupu Pava, si Arfi ya, kemudian Ibu Iriana masalah lurah Terong Pak Lurah ya, dan lain sebagainya. Terus upaya-upaya itu dilakukan atas dasar kebencian kepada siapa? Ya, kebencian kepada Pak Jokowi. Dan terus, padahal sebenarnya yaitu Bapak Prabowo kita sendiri, Pak Presiden kita sudah mengatakan bahwa Bapak Jokowi adalah guru yang terbaik. Ya, jadi ya, tapi wajarlah ya, yang namanya orang tidak suka dan tidak tidak sepaham ya pasti seperti itu, karena mereka belum mengikuti, belum memasuki. Bapak Prabowo memasuki pemerintahan di kabinet akan melihat sepak terjang daripada Pak Prabowo, Pak Jokowi. Ya, kan akan terlihat sebenarnya dan akan semakin jelas sebenarnya orang-orang yang sudah ada di pemerintahan dan bergabung bagaimana cara kerja Pak Jokowi. Ya. Jadi kalau kita belum masuk ke dalam pemerintahan ya susah untuk bisa bisa mendalami dan bisa merasakan seperti apa. Ya, sekarang presiden saja Bapak Prabowo sudah kita lihat ya, begitu beliau menghargai Bapak Jokowi di sela-sela beliau berpidato dimanapun ya, Pak Jokowi betul-betul dihormati dan dihargai. Dua periode loh Pak Jokowi, nggak sebentar loh itu ya. Dan sangat jelas sekali, apalagi sebagai presiden gampang sekali untuk bisa diketahui kalau memang ada kecurangan, kalau memang ada pelanggaran, apalagi di era yang sudah demokrasi. Lain halnya dengan zaman dulu ya, zaman dahulu masih demokrasi masih terkungkung, demokrasi masih terpenjarakan ya. Berbeda dengan sekarang era keterbukaan. Kalau memang ada permasalahan di Pak Jokowi sudah tidak usah nunggu sekarang. Dulu saja sudah bisa di impeachment ya, udah bisa digulingkan. Dan ternyata kan kalau kita lihat prestasi yang dibuat oleh Pak Jokowi tidak sedikit ya. Bagaimana Papua sekarang begitu maju, yang dulu sebelumnya belum tersentuh, sekarang Papua sudah tersentuh. Jalan jalur sudah dibangun ya. Artinya bahwa mana letak daripada kesalahan Pak Jokowi? Ya, kalau 1-2 ya pasti adalah namanya manusia tidak sempurna ya. Tetapi kalau dikatakan bahwa sekarang
Pak Jokowi adalah ada yang mengatakan katanya turun dari neraka dan untuk apa tuh ada itu bahasa-bahasa yang sangat, nanti coba kita bahas masalah itu ya. Ya itulah ketidakpuasan. Tapi saya anggap itu sebagai wajar-wajar saja. Dan itulah tanggapan dari DJNA Jenderal yang saya kira bukan Buzzer Mulyono, bukan. Memang apa yang disampaikan oleh DJNA Jenderal itu memang sebuah fakta dan kenyataan, dan pembahasannya memang betul-betul terbukti dan masuk logika dan ada data. Mulai dari akun Fupa, Pak. Begitu Roy Suryo mengatakan bahwa 99,9% apa itu akun Gibran, tapi dibantah oleh DJNA Jenderal, dan bantahan itu dan masuk logika dan memakai data. Semua dibantah oleh DJNA Jenderal. Masalah akun emailnya Cilipari, masalah semua dibahas lah di sana, dibantah, dan malah diajak tarung kan, diajak berdebat, tapi kan akhirnya Roy Suryo tidak ada tanggapan. Ya kan? Padahal DJNA Jenderal sudah menunggu untuk berdebat. Itu salah satu contoh. Masalah si Arfi sudah dibahas itu oleh DJNA Jenderal. Artinya memang DJNA Jenderal membahas sebuah fakta dan data. Ya, semua pakai logika dan data. Jadi mereka-mereka yang memang sekarang terus berkumpul dan berupaya, terus ingin menjatuhkan Pak Jokowi, rasanya kasihan ya, mereka capek ya. Tiap hari kerjaannya mengorek-ngorek terus, tiap hari kerjaannya berkumpul untuk terus mengorek-ngorek Pak Jokowi. Kasihan sebenarnya ya. Mereka begitu capek sebenarnya. Tapi biarlah. Tapi suatu saat juga mereka akan lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.